Tuh ini sini. Masuk ke kamar aku dong. Aku di mana? Itu siapa? Itu Hey, what happened? Itu siapa tuh? Think of a story. The future seems so bright, and this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. What's love? Halo semua, kembali lagi di KS Channel. Sebelumnya gue mau nyapa untuk kalian, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Daripada kita ngebacot yang gak jelas, mending gue menceritakan pengalaman gue dulu pas masih sekolah SMP di Tasik ya. Jadi awalnya gini, dulu tuh gue nggak pernah tahu yang namanya pacaran, nggak pernah tahu yang namanya bucin. Tapi pas gue masuk ke kelas 1 SMP, dan di situ gue melewati masa-masa orientasi kan ya, terus dapat kelas, terus dapat kawan baru, dan gue juga udah dapat kawan baru yaitu dia dan dia lah, nggak usah disebutin, kalian juga gak bakalan tahu kalau disebutin. Lalu ketika gue bermain di kelas, gue nengok tuh ya ke kelas tetangga gitu, ada cewek cantik men, cantik banget sumpah. Menurut gue itu cantik banget, dan dia itu jadi banyak inceran para laki-laki. Ya gue juga naksir sih, dan ceritanya tuh gue tuh orangnya pemalu, nggak bisa ngungkapin gitu, nggak bisa ngungkapin apa-apa ke dia langsung. Itu juga dicomblangin sama temen gue katanya. Hey, sebut aja Mawar lah ya biar gampang. Hey Mawar, tuh si Chris naksir katanya. Terus dia ngomong, Chris yang mana tuh? Yang itu. Gua anjir diseret sama teman gua dong, ditarik-tarik gitu. Ya lu tahu kan anak sekolahan kalau ngecomblangin kayak gimana anjir, ribet banget anjir. Setelah itu kata dia, Maaf, aku mau udah punya cowok. anjir, di situ gua mulai ngedown. Ya namanya juga pertama kali naksir ya kan. Setelah tahu kayak gitu tuh, anjir, gua selesai ditolak mentah-mentah cuk, gara-gara dia udah punya pacar. Lalu setelah itu gua nggak ngejar lagi dia, gua fokus ke bermain game, yaitu game-game warnet. Gua tuh udah kayak raja warnet di sekelas gua tuh. Wow. Jadi gelar gua tuh ada dua, yaitu jurig PS sama jurig warnet. Dan gak lama kemudian gua menemukan cewek lagi. Bukan gua sih yang menemukan, tapi ada yang ngelaporin ke gua, katanya, Chris, ada cewek yang suka sama lu. Lah siapa, kata gua tuh. Pokoknya itu ya, sebut aja Melati lah ya. Kita namanya pakai nama-nama bunga. Nah si Melati ini emang ngebet banget sama gua. Dia tuh naksir banget, parah gitu. Naksirnya tuh kayak yang cancer banget. Dia kalau misalkan gua ngelewat, dia ngeliatin aja terus. Apalagi hal yang paling parah gitu, di suatu hari pas gua ada kegiatan di lapangan sekolah, pada ngumpul gitu kan murid-murid, dan gua duduk paling depan, sementara cewek itu duduk paling bukan paling sih ya, dipisahin gitulah antara cewek sama cowok, sedangkan yang cewek di belakang. Udah gitu temen gua ngebisik, Chris, apa? Tuh lihat di belakang si Melati. Apaan, kata gua teh. Dan gua kaget banget anjir. Dia sampai yang kayak gini, kiss blow, lu tau nggak? Blow kiss, lu tau nggak sih blow kiss? Muah gitu pakai tangan ya kan.
Ya kayak gitu di depan orang anjir. Gue malu banget. Sampai guru gue juga ada sebagian ya yang tahu gitu. Dan gue di situ nggak apa ya, nggak tenang gitu. Kalau disebut gue suka sama dia sih ya sebenarnya gue suka, cuman nggak terlalu suka banget. Maksudnya tuh bukan suka karena aduh si bapak, bukan suka karena pacaran gitu, bukan suka karena cinta, ya suka gitu lah pokoknya. Dia juga minta nomor HP gitu kan, nomor HP juga SMS-an, gak ada WA atau BBM lah waktu zamanan gua, tapi nggak pernah ketemu gitu. Pernah ketemu berpapasan di jalan, cuman malu-malu doang. Wah the hell man. Mungkin dia udah bosen karena gua nggak terlalu menanggapinya gitu. Lalu dia udah mulai lupa lah intinya, udah lupa ke gua tuh kan, tapi masih mengabar-ngabarin gitu, cuman nggak terlalu cancer kayak kemarin. Nah setelah itu, selang beberapa bulan kemudian, gua tuh main ke rumah teman gua, dan gua tuh balik lewat pesawahan gitu. Di pesawahan itu ada salah satu warung gitu kan, rumah-rumah. Pas gua lagi jajan ngeliat, wah anjir cewek cantik banget cuy. Terus gua minta nomor HP-nya ya kan. Rasa bucin gua udah mulai meningkat lagi waktu itu. Dan mulai saat itu gua mulai minta nomor HP-nya, kontak-kontak dia. Dia juga ngerespon dengan baik. Facebooknya juga gua dapet. Sebut aja si Kamboja lah. Sebut aja si Kamboja. Nah si Kamboja ini sama juga belum pernah ketemu sama gua. Dia takut gitu ketemu sama gua, takutnya gua tuh kayak orang jahat atau gimana. Padahal kan gua orangnya tuh manis gitu kan, kayak dede bayi. Orang-orang juga pengen nyubit gitu. Ih, cakep banget. Dan setelah gua beberapa salah kombinasi, dan gua itu maksa-maksa main dia, maksa-maksa buat ketemu lah intinya. Soalnya gua pengen banget ketemu sama dia, tapi dia nolak mentah-mentah dan dia mulai memutuskan hubungan sosial. Dan gue bilang ya udahlah ya. Nah setelah itu gue mau lulus SMP tuh, dan gue dipertemukan dengan kakak gue, ibu gue, dan adik gue yang udah berpisah selama 8 tahun lamanya. Dan di situ juga gue disuruh ikut ke Karawang supaya sekolah di situ dan tinggal di situ selamanya. Setelah gue mulai masuk ke sekolah, gue mulai dapat teman bercanda lah gitu. Semenjak STM itu gue gak pernah kenal yang namanya cinta. Menurut gue cinta itu hanya bacot belaka cuy. Bodoh amat, gue nggak mentingin cinta-cinta, gue nggak naksir siapa-siapa gitu. Di situ gue nggak naksir, sumpah gue nggak ngebuka hati ke siapa-siapa, dan gue nggak menargetkan untuk menyukai siapa-siapa. Gue waktu itu tuh lagi senangnya bermain game di warnet. Itu zamannya Point Blank, Saga, terus Dragon Age. Ya menurut gue menghabiskan waktu dengan bermain game itu ya sangatlah menyenangkan. Setelah gue lulus, terus dapat pekerjaan, dan di sini gue udah mulai bosan dengan game, dan gue mulai tertarik kepada wanita lagi. Oh ya sebelumnya di pabrik Yamaha gue udah dapat motor satu sih yang MX. Dan pas gue bekerja di PT BLSI upgrade ke R15, dan ini hal yang konyol gitu. MX udah 150 cc nya, sedangkan ini R15 sama juga 150. Apa bedanya anjir? Itu tolol. Setelah gue punya R15 dan gue dapat kontak dari temen lama gue, cewek gitu, dan jalan rumahnya tuh ke sini men. Dan gue juga udah pernah bikin vlog tentang dia. Kalau misalkan kalian penasaran, cek aja di video gue ya. Gue juga udah pernah bikin challenge sama dia. Mungkin cukup sekian dulu ya. Kalau misalkan kalian pengen denger lagi kelanjutan cerita cinta gue, bisa komen aja di bawah, biar gue nanti bikinin lagi part keduanya.
See you next time in the next video and goodbye.